Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Master Hemat. Kali ini Master Hemat akan mereview mobil hemat juga. Ini mobil Jepang Suzuki ya, tapi harganya cukup murah, di bawah 100 juta. Dan secara desain Suzuki selalu mengeluarkan desain-desain yang anti mainstream. Dari Karimun kotak, kemudian Ignis, dan ini salah satunya Suzuki Splash. Ini Suzuki Splash versi facelift tahun 2013. Biasanya orang tidak suka Suzuki Splash pada bagian belakang karena terkesan terpotong. Tapi menurut saya model ini adalah model futuristik ya, mobil-mobil yang compact, simple, namun nyaman digunakan. Pada bagian depan ini menyerupai punya Chevrolet Spark dan yang lainnya. Kemudian sudah disematkan headlamp dan grill yang besar, seakan-akan dia menunjukkan wajah yang ceria, yang semangat. Nah, yang paling saya suka itu bagian rodanya. Dari bawaan sononya sudah ring 15. Sangat jarang mobil-mobil kecil seperti ini ringnya 15, ring besar ya, seperti Brio dan yang lainnya pasti ringnya cuma 14, dan sehingga mendapatkan ground clearance yang cukup tinggi ya, di atas 180 cm. Jadi sangat nyaman buat jalan-jalan yang rusak. Kemudian ini kondisi mesinnya. Di Indonesia kebagian yang 1200 cc ya. Setelah transmisi halus. Oke, saya sudah berada di dalam posisi kemudi. Seperti biasa saya akan mengomentari kenyamanan dalam mengemudinya. Untuk mobil mungil, karena desainnya unik dan tinggi tadi, di sini cukup luas, tinggi, dan kemudian untuk handle, posisi setir sangat cukup nyaman ya, ya selevel sedan. Jadi nggak seperti mobil-mobil besar seperti Rush, Terios, tidak seperti ini. Ini posisi kemudi sedan. Jadi menurut saya posisi kemudi seperti ini nyaman untuk perjalanan jauh. Namun ini belum ada tilt steeringnya. Jadi fix di sini. Oke, saya sudah berada di sisi kemudi juga dalamnya. Nah, saya akan mengomentari bagian
bagian ini ada yang unik ya, tidak seperti biasa mobil-mobil Indonesia. Dia punya fog lamp belakang, karena memang desainnya ini desain CPU dan dijual di beberapa negara, cuman dengan nama-nama yang berbeda seperti Maruti dan lain-lainnya. Tapi fog lamp belakang ini nggak akan berfungsi, nggak akan bisa dinyalakan kalau lampu depan nggak nyala seperti ini. Nah, kemudian untuk lampu depan berada di bawah AC di sini, dan bisa diatur ketinggiannya. Ini keren, mobil murah tapi sudah ada pengatur ketinggian lampu utamanya. Nah, kemudian untuk piranti elektrik ini sudah auto ke bawah tapi belum auto ke atas, sehingga masih manual. Terus kemudian ini central lock ya, central lock. Kemudian ini adalah child lock untuk mengunci jendela-jendela di passenger. Kemudian ini untuk mirror, electric mirror. Nah, lucunya di sini pada bagian ininya MID-nya cukup kecil dan cuma satu ya, mata satu gitu kan. Ini menunjukkan kilometer per jamnya. Terus kemudian RPM-nya di mana? RPM-nya nyempil di atas. Retro banget. Ini keren. Menurut saya ini keren. Kembali lagi ke bagian utama penunjuk ini. Di sini ada kilometer per liter, terus kemudian trip A, trip B. Nah, itu aja. Tidak ada indikator konsumsi bahan bakar. Kemudian pada bagian ininya, dashboard unitnya masih original bawaan. Bentuknya seperti ini. Rata-rata orang di sini sudah menggunakan ini ya, layar sentuh gitu ya. Nah, kemudian untuk bagasi, di sini bagasi terbuka, cukup luas, ada bagasi tertutupnya. Terus kemudian pada bagian pintu sudah dilengkapi dengan tempat botol. Terus kemudian ini apa ini kata nih? Untuk merokok, untuk abu rokok ya. Bagian sini yang seperti ini doang. Kemudian pada bagian pintu kanan juga sama, sudah ada untuk penempatan botol. Sama ada satu lagi bagian ini juga untuk ruang penyimpanan. Saya sudah berada di tempat penumpang belakang ya. Ini sangat saya suka. Tinggi. Saya kan tingginya 170 cm ya. Di sini cukup lebar dan ada headrestnya nyaman. Terus kemudian di sini ada untuk pemisah ya. Jadi ini sudah mengikuti model hatchback gitu. Pada bagian belakang sudah. Nah, sekarang kita akan melihat bagasi belakangnya. Ini menurut saya luas banget. Luas. Ya. Ini sekitar 60 cm. Tinggi sehingga berkesan sangat luas. Oke, teman-teman semuanya, saya sudah mengendarainya. Ya, ini untuk power steeringnya sudah elektrik, enteng. Terus kemudian suspensinya empuk banget, enak. Bukan lembek ya, tapi enak.
Jadi sesuai dengan ground clearance yang tinggi, sehingga ketika kita mengendarai, ayunan suspensinya saya akui enak untuk mobil sekelas mobil mini seperti ini. Kemudian akselerasinya juga dapat cukup kencang, dan saya mengemudinya nyaman. Termasuk model ininya, model kursinya sudah mangkuk ya, sehingga ketika kita duduk langsung enak, nyaman pada posisinya. Ini lewat mana ini? Sini bisa enggak? Kemudian kursinya hanya bisa reclining ya, tidak bisa untuk adjuster ketinggian. Reclining dan bisa maju mundur, pastinya itu udah standar mobil ya. Bagi saya mobil mungil ini cukup luas di dalamnya. Dashboardnya itu lebar, menjorok ke depan ya, sehingga seakan-akan mesin tadi ketika kita ngelihat mesinnya itu agak ke dalam seperti Honda Jazz misalkan, atau Honda Freed dashboard, sehingga mendapatkan luasan dashboard yang cukup lega. Oke, demikian dari saya review Suzuki Splash ini. Jika ada manfaatnya bagi teman-teman, mohon di like dan subscribe, dan silahkan disebar ke teman-teman yang lainnya, sehingga manfaatnya bisa menebar ke teman-teman yang lainnya. Dan satu lagi, jangan lupa jangan malu menggunakan mobil bekas, mobil kecil. Yang penting jangan beli mobil pakai nyicil. Salam hemat.